كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى. Sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya badik wong Yogyo, wah badik nasional, berarti orang badik wong Indonesia, anak badik rawang Indonesia. Jadi badik nopo pakaian nopo nasional. Ya boleh hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah nggak lebih putih. Orang kesunatan ibadah nggak lebih nopo badik. Tapi nak kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih ku. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sederhana sering ditanya, Gus kowe wong alim ra tau jubahan. Nak jubahan kowe wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul sunah putih, setengah-tengah nggo hem putih wis sunah Rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak pikir wong. Lah rugen ra mikir nganggo batik. Tapi itu tadi, saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne wis nglurusno. Itu ndak tahu saya kalau. Oh itu berarti sudah tinggi kelasnya sudah. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik deh Nabi ngendikan kesunatan ibadah itu pakai putih. Nganggu mori kalau mati ya sudah hem, sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu. Kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di sokor-sokor masjid. Setelah itu orang tabi'in melihat dia secara sinis. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki. Masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin wahid. Pakai baju satu dicancang bisa. Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat. Kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup. Kita semua itu tidak punya baju. Punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua. Kesunatan serban. Karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil beda sirah ketok. Yakin ya, nak ini orang mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus terus bariku lagi dibuka raine ya. Ya Mas. Sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita. Cara kowe wajib to ora jare Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah, Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarung, mboten kapan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirah. Akhire do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi sayan min idkhirin. Akhire sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat wis mati-mati wis. Wis meneng aja. Terus terakhir ngendikan ngene. Aku nglakoni iki liyaronil ahmaq misluk. Pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nak dhisik jarak Islam ngene iki. Liyaroni al ahmaq misluk. Ahmaq ku bento sing level tinggi, medium. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam tuku kurma gampang. Sidik-sidik buku kurma sunnah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkara iki kelar tuku. Zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh ayo. Makanya di fikih jelas, nah iso kurma, nah iso asal manis, nah iso asal gak nyolong, titik. Kok repot ya hukum.
Bagaimanapun kue kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum itu dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin. Gue semeneng ae. Kulo ge sering. Ngger kulo kan kiai, ngerbut poso sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kulo. Gus kurma Gus. Enggak apa. Nggih sunah Gus. Sunah mbahmu pangan kowe. Oh kiai kok ora kira sopan. Aku nak buka aku tegan. Wah aneh-aneh gitu. Namun ini sunah dia ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun, lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak nggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi dia biasa. Nabi kalau zaman ngendikan ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan itu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nutut, kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau tidak bisa gitu sampai habis. Ulu ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol qatin apa? Wajib. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Wong apenge kaya kurma yo khutbah bareng. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing coba, wis kula tobat Gus mun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja kalimin sunah-sunah itu biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah SAW. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi. Orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal. Ada nak belodor gitu. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa thawban wahidan. Enggak ada yang kecuali punya baju apa. Sama dulu film-film mulai versi sining kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan yo bloder, ora adzan yo bloder gak sopan. Memang ya duwene klambi mau sitok iku. Adlok ceritane Sa'laban bersolat salam langsung melayu. Berkali-kali agar bersalam melayu. Jebule apa kita ya salah bang bersolat orang witir melayu kenapa? Maksudnya takoi ya Rasulullah, takoi Nabi. Salah bah kata sahabat-sahabat, gue nak sholat baru mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kulo namun setunggal istri saya di rumah aja utuh. Saking tidak adanya baju. Nah, saya kira nang sunat no kon. Ya begitu. Makanya ketika ada Sayyidina Umar, ida ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya, jadi kalau suwun misalnya malah yudroku kulu, la yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua, jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan, untuk orang Arab, supaya saya tidak keriting jubahan, kok tonggol yuyu. Paham ya, aneh. Kemudian orang kaji kok jubahan malah digugat orang akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Sementing dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti batik kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi. Sudah tinggi sudah. Ya Nabi itu kan misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus membah gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi yang keriting ya enggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal ganda. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira enggak mampu bikin yang keriting ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا